Momen Hari Guru di tahun 2025 ini kita akan bersama Banjarmasin Pos menyelami perjuangan Dini Ariyanti, salah satu guru di SMAN 1 Paminggir di Kecamatan Paminggir, daerah terluar di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Untuk menuju ke Kecamatan Paminggir tidak bisa hanya dilewati menggunakan jalur darat, melainkan harus menggunakan jalur transportasi air, seperti yang tempat saya berada saat ini di dermaga Danau Panggang. Berpuluh-puluh kilometer harus dilewati menggunakan jalur transportasi ini melintasi daerah rawa yang seperti lautan. Bersama saya Reni Kurniawati, wartawan Banjarmasin Pos, kita saksikan perjuangan tanpa batas di Kecamatan Paminggir. Seratus tahun lalu mimpi tentang pendidikan mungkin hanya sebatas aksara di balik dinding-dinding kayu. Hari ini, di tengah gemerlap teknologi kita merayakan kemudahan, namun tidak bagi mereka yang tinggal jauh dari perkotaan. Ada sebuah janji yang dibawa melangkah, melintasi luasnya daerah rawa laksana lautan berkilo-kilometer jaraknya. Diiringi doa di sela resiko tinggi, untuk janji menerangi kegelapan melalui pendidikan. Paminggir, tempat di mana akses mudah masih menjadi harapan dan sinyal telepon adalah sebuah kemewahan. Ini bukan tentang kurikulum yang berubah, ini tentang tekad yang tidak pernah padam, tentang sebuah profesi yang dipertaruhkan bukan di gedung-gedung mewah, melainkan di tengah hamparan air tempat kaki berpijak. Profesi bersemat pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya, tekad dan perjuangan tanpa henti, ikhlas yang tinggi dan sabar tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Ariyanti dari SMAN 1 Paminggir. Saya berdomisili di Amuntai, Kecamatan Amuntai Tengah. Sejak tahun 2014 hingga 2017, saya adalah guru honor sekolah SMAN 1 Paminggir di kelas filial Tampakang. Lalu setelah 2017 hingga tahun 2021, kami diangkat menjadi guru honorer tapi GTT Provinsi Kalimantan Selatan, dan 2022 hingga sekarang saya diangkat menjadi P3K dan ditempatkan di Induk di SMAN 1 Paminggir di Kecamatan Paminggir. Prestasi yang saya raih baru-baru ini adalah pada Lomba Apresiasi GTK tahun 2025 diselenggarakan karena untuk memperingati Hari Guru Nasional. Saya memperoleh penghargaan terbaik 1 pada guru SMA transformatif. Program yang saya bawa adalah namanya program Kanal Jurnal Hebat, akronim dari kegiatan literasi, numerasi, jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kenapa fokus kami di situ? Karena mungkin selaras dengan visi sekolah kami, yakni kami singkat dengan berdayung, yakni berprestasi, religius dan berbudaya lingkungan, maka kami concern untuk meningkatkan prestasi, khususnya bagian literasi, numerasi. Kemudian kami dipanggil lagi untuk ke nasional, untuk Hari Guru Nasional di Jakarta
Saya akan berangkat pada tanggal 24 November hingga 29 November ini ke Jakarta. Kegiatan peringatan Hari Guru Nasional bersama dengan Bapak Presiden dan Bapak Menteri. Saya bekerja dengan menempuh jarak dari rumah dengan menggunakan kendaraan bermotor sekitar 45 menit dan sampai di Pelabuhan Danau Panggang dengan menaiki kapal sekitar 2-3 jam perjalanan hingga menuju tempat saya mengajar. SMA 1 Paminggir memiliki kelas filial yang letaknya masih dalam satu kecamatan Paminggir, namun desanya adalah di Desa Tampakang. Saya mengajar dari tahun 2014 di kelas filial Tampakang dan mengajar di induk ini dari tahun 2022 hingga sampai sekarang. Untuk berangkat ke SMA 1 Paminggir, saya harus berangkat di hari Minggu siang karena jadwal kapal hanya ada setelah salat zuhur setiap harinya. Jadi memungkinkan saya harus berangkat lebih awal untuk mengajar di hari Senin. Kalau terlewat, saya harus mencarter kapal tersebut untuk sampai ke tempat saya mengajar. Selain itu, cuaca juga menjadi tantangan kami ketika menghadapi hujan, ketika eceng gondok melimpah, kapal itu berangkatnya menjadi lebih lama. Kenangan yang paling membekas dalam pikiran saya adalah ketika saya mengalami kecelakaan speedboat bersama anak saya. Kejadian itu terjadi tepat di bulan Oktober tahun 2023. Speedboat kami menabrak kayu sehingga bocor dan tenggelam. Speedboat itu ditumpangi sekitar 12 orang. Saya sempat panik dan ketakutan karena membawa balita. Namun ada kapal kecil yang sempat lewat menyelamatkan kami. Di saat itu saya kehilangan laptop bahkan handphone untuk bekerja. Hal itu menjadi trauma saya berangkat menggunakan speedboat. Sehingga 2 tahun ini saya hanya menggunakan kapal besar karena trauma untuk menaiki speedboat. Dengan tantangan yang saya hadapi, mungkin pasti ada terbersit untuk mengurus pindah. Namun hal itu tuh kembali hilang karena melihat wajah-wajah siswa-siswi Paminggir yang sudah kami ajarkan. Kami sudah merasa sudah menjadi bagian dari SMA 1 Paminggir. Hidup kami setengahnya adalah SMA 1 Paminggir. Bukan hanya saya saja, bahkan masih banyak kawan-kawan yang lain yang juga mengharuskan kami untuk bekerja jauh dari keluarga, meninggalkan suami, anak, bahkan orang tua untuk mengajar di SMA 1 Paminggir. Saya merasa pengorbanan saya selama 11 tahun ini tidak sia-sia. Karena ketika melihat alumni-alumni yang sudah kami luluskan mungkin ratusan yang bisa sukses bahkan lebih dari kami, bahkan beberapa sudah ada yang diangkat P3K juga, bahkan ada yang menjadi polisi dan masih banyak alumni-alumni sukses lain yang membuat kami begitu bangga bahwa pengorbanan kami semua itu tidak sia-sia dan menjadi mungkin bekal pahala bagi kami ketika melihat mereka sukses untuk hidup mereka. Kami mensyukuri dan berterima kasih kepada pemerintah. Banyak sekali bantuan yang kami dapatkan berupa teknologi seperti smart panel, Chromebook, dan segala macamnya luar biasa. Bahkan sama dengan sekolah-sekolah di kota dan alhamdulillah kami juga memanfaatkannya dengan baik. Hanya saja semua itu dipengaruhi jaringan listrik. Ketika listrik mati, otomatis jaringan internet semua padam.
Namun hal itu juga kami siasati dengan pembelajaran yang arahnya kontekstual sehingga mereka juga bisa belajar dengan baik tanpa menggunakan teknologi ketika lampu atau listrik padam. Di Hari Guru Nasional tahun 2025 ini saya memberikan apresiasi yang sungguh luar biasa kepada guru-guru di seluruh Indonesia, bahwa perjuangan kita ini mungkin setiap daerahnya mungkin berbeda-beda. Mari kita saling berpelukan, berpegangan tangan, bahwa tugas kita ini adalah tugas yang sungguh luar biasa yang mungkin akan menjadi bekal kita di akhirat nanti untuk terus membersamai murid-murid anak-anak Indonesia untuk mengantarkan mereka menuju Indonesia Emas 2045. Jadi gubernur kita mantan guru, Pak Sekda juga mantan guru. Tanggal 25 November nanti adalah Hari Guru secara nasional. Ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pagi hari itu nanti akan ada apel bersama untuk memperingati Hari Guru. Kemudian malamnya kita akan melaksanakan rapat koordinasi pendidikan dalam rangka memperingati Hari Guru tersebut dan memberikan apresiasi kepada guru khususnya. Jadi apresiasi itu untuk Bupati dan Wali Kota dengan memberikan layanan pendidikan terbaik se-Kalimantan Selatan, kemudian guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi, pengawas berprestasi, serta kita concern untuk guru-guru di daerah yang kondisi geografisnya sulit. Kita bekerja sama dengan media untuk menemukan guru-guru yang artinya tetap mengajar walaupun kondisi sekolahnya sulit dijangkau. Nah, ini akan kita apresiasi pada peringatan Hari Guru tersebut. Kemudian juga ada juga penghargaan. Bunda PAUD itu kan pendidikan anak usia dini dari Gubernur Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan juga concern persoalan pendidikan. Ada beberapa strategi yang akan kita lakukan mungkin di tahun yang akan datang. Pertama, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, peningkatan kompetensi guru. Di situ nanti kita ada pemberian beasiswa pendidikan untuk guru serta mendorong sertifikasi guru 100% nanti harapannya ke depan. Kemudian juga bagaimana akses pendidikan terkait infrastruktur serta peningkatan prestasi dari peserta didik kita. Mudah-mudahan ini langkah awal untuk perbaikan pendidikan di Kalimantan Selatan dan Indonesia khususnya. Guru hebat, Indonesia kuat. Ya, demikian penelusuran perjuangan salah satu guru di SMA 1 Paminggir, Dina Arianti, yang semoga dengan adanya penelusuran ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh guru yang ada di Indonesia. Selamat Hari Guru 25 November 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.